Hai semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan di skema dari model database kita. Nah, jadi kemarin itu di sini kan kita sudah buat untuk server dan juga controllernya dan juga kita sudah buat untuk API-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat untuk model dan juga database-nya. Nah, untuk database yang akan kita gunakan yaitu MongoDB. Hal yang perlu teman-teman install di sini, nanti silakan searching saja Mongo Server download. Nanti tinggal download MongoDB shell-nya yang ini MongoDB shell. Kegunaannya supaya bisa menjalankan database di lokal servernya di sini menggunakan localhost. Jadi silakan download untuk Mongo shell-nya dan silakan diinstal. Dan yang kedua bisa install juga Mongo Kompas. Nah, Mongo Kompas nanti kegunaannya supaya kita bisa ngecek database kita di dalam UI bernama Mongo Kompas kayak gini. Nah, jadi silakan teman-teman download dan silakan diinstal. Setelah itu kita akan coba install juga yang namanya Mongoose, yaitu Mongoose ODM. Kegunaannya untuk menjalankan query-query dari MongoDB supaya lebih mudah. Nah, ini sudah ada beberapa kayak untuk atur validasi, caching, dan juga bisnis logiknya. Seperti melakukan metode query untuk nge-get data dan seterusnya, kita bisa gunakan Mongoose ini. Nah, di sini untuk database sendiri karena kita ingin gunakan Mongoose, kita harus lakukan instalasi dulu untuk package Mongoose-nya. Nah, untuk instalasinya kayaknya kita bisa buka di dalam Quick Start. Nah, ini npm install Mongoose. Kita bisa copy. Kemudian kita masuk ke dalam codingan kita. Kita akan instalasi via terminal. Kita buka terminalnya. Nah, kemudian jangan lupa kita cd dulu ke server. Di sini saya belum masuk ke folder servernya. Kemudian kita tinggal paste. Kita install Mongoose. Dan juga di sini saya akan lakukan instalasi dari .env untuk pembuatan environment-nya nanti. Karena di sini ada beberapa data yang sensitif yang harus kita masukkan ke dalam .env seperti koneksi dari database kita. Nah, kemudian kita langsung coba untuk lakukan koneksi database. Nah, untuk koneksi database-nya, kalau teman-teman sudah melakukan instalasi dari Mongoose, biasanya di terminalnya bisa jalankan mongoose.sh. Yang mana untuk lokal database itu yang ini. Nah, lokal database ini teman-teman bisa copy, kemudian buka Mongo Kompas. Nanti tinggal buat koneksi baru. Nah, tinggal di paste URL-nya dari Mongo servernya. Kemudian tinggal save connection. Nanti connection-nya bakal terbuat seperti ini. Nah, ini tinggal dikoneksikan. Nah, ini untuk database yang sudah pernah saya buat database-nya. Nah, setelah teman-teman koneksikan dengan Mongo server dan juga Mongo Kompasnya, kemudian di sini kita coba atur untuk penggunaan .env di dalam server kita. Nah, ini kita masuk ke server, kita lakukan import .env/config. Nah, nanti untuk menjalankan proses .env-nya, kemudian di dalam folder server kita buat file dengan nama .env. Untuk memasukkan environment-nya, nah data-data yang sensitif kayak MongoURL kita. Nah, untuk MongoURL-nya kita bisa copy dari yang ada di sini. Dia pakainya MongoDB dengan portnya itu 27017 atau ada juga di dalam dokumentasi. Nah, yang ini kita bisa copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, kemudian nama database yang kita buat itu namanya apa? Nah, nama database-nya kita sebut saja namanya resume app, resume atau resumedb database. Nah, ini untuk koneksi database-nya sudah aman. Kita juga masukkan untuk port. Ini untuk portnya kita jalankan di port 5000 dan satu lagi mungkin node-env. Nah, node-env ini kita masih dalam tahap development. Jadi seperti ini. Kemudian kita coba
buat untuk koneksi database-nya sekarang. Nah, di folder server, kita buat folder dengan nama configs. Di dalam folder config, kita buat file dengan nama db.js. Nah, dalam db.js-nya ini kita akan buat untuk koneksi di dalam database-nya. Nah, pertama kita import dulu fungsi dari Mongoose. Kemudian kita buat const di sini connect db. Koneksi ke dalam database asing dalam kurung tutup kurung panah. Nah, di sini kita bisa gunakan try and catch. Jika terjadi error, kita bisa log. Di sini database connection error. Nah, kemudian kita tampilkan errornya apa. Dan kalau dia sukses berarti kita olah yang ada dalam try-nya. Nah, dalam try-nya sini kita bisa const buat connection. Connect sama dengan wait. Jalankan fungsi Mongoose, kemudian titik. Connect. Nah, untuk koneksinya berdasarkan URI-nya. Nah, URI-nya kita ambil dari mana? Dari environment kita ini, Mongo URI. Nah, berarti di sini kita bisa gunakan process.env. Nama environment-nya yaitu Mongo URI. Mongo URI. Nah, kemudian kita tinggal buat kondisi jika tidak connect, kita bisa tampilkan log database connection failed. Kemudian di sini jika dia tidak connect, kemudian kalau dia connect, kita bisa log database connection successful. Nah, seperti ini kalau dia berhasil connect. Nah, untuk fitur dari koneksi database kita ini atau connect DB-nya kita bisa export default. Export default supaya kita bisa jalankan di file server JS-nya. Nah, ini kita tinggal jalankan di server JS. Di server JS-nya kita tinggal jalankan di sini. Kita jalankan wait connect db dalam kurung tutup kurung. Nah, di sini juga sudah terimport config db.js. Nah, kemudian kita coba testing ya. Kita coba testing apakah database-nya connect atau tidak. Kita buka terminal. Kemudian kita bisa clear dulu npm run dev. Oke, di sini database kita sudah terkoneksi dengan baik dan server kita sudah jalan di port 5000. Nah, ini portnya kita bisa ganti. Kita ambil dari process.env.port. Oke. Kemudian di sini untuk database kita sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan buat skema dari database kita. Nah, ini kita bisa close dulu yang sudah kita buat. Kita buat skemanya. Kita buat folder di dalam server dengan nama models. Di dalam folder models kita buat file dengan nama user.js. Nah, di sini kita akan buat skemanya. Pertama kita import dulu fungsi dari Mongoose. Import Mongoose from Mongoose. Nah, kemudian untuk pembuatan skema kita bisa buka dokumentasinya. Nah, di sini sudah ada untuk dokumentasi pembuatan skemanya, yaitu untuk fill dari data user kita nanti, apa-apa saja. Nah, kalau contohnya di sini dia ada title, author, body, dan juga comment. Nah, untuk yang akan kita buat yaitu untuk user, paling kita cuma buat ada 3, name, email, dan juga password. Nah, ini kita bisa copy, kita bisa paste ke sini. Nah, ini kita ganti ke mongoose.schema untuk pembuatan skema dari database-nya. Nah, kemudian kita buat nama skemanya user schema. Nah, di sini kita bisa atur untuk fill dari user schema kita. Nah, pertama mungkin untuk name
Kita bisa buat objek dengan type-nya, tipenya itu tipe data string. Kemudian di sini kita wajib diisi required bernilai true. Nah, kemudian kita bisa buat untuk kolom-kolom lain, email dengan tipe string required bernilai true. Dan di sini kita buat dia unique true. Jadi unique ini kalau emailnya sudah pernah terdaftar, kita tidak bisa daftar pakai email yang sama lagi. Nah, kemudian password kita kasih type, tipe datanya string, kemudian required true seperti ini. Dan di sini di emailnya kayaknya kita bisa masukkan untuk emailnya itu wajib berformat email, yaitu nama email, kemudian kemudian domainnya yang harus kita masukkan. Nah, caranya kita bisa searching saja. Munggus email validation. Kalau tidak salah di sini ada cara untuk atur validasinya untuk email menggunakan yang namanya match yang ini. Dan juga kayaknya kita bisa gunakan trim ini juga. Nah, ini kita bisa copy ke sini. Kita masukkan ke dalam codingan kita. Oke, seperti ini ya. Jadi match ini artinya codingan kita itu harus ada nama dari emailnya, kemudian harus ada setelahnya, kemudian nama dari domainnya. Nah, kemudian titiknya harus ada nama domainnya juga, entah itu .com dan seterusnya. Nah, kemudian ini untuk error validasinya. Kalau emailnya bukan berformat email, bakal tampil errornya ini. Nah, di sini skemanya sudah aman. Kita tambahkan lagi satu, yaitu timestamp bernilai true. Yang mana timestamp ini sendiri dia akan buat satu kolom, yaitu created at, yaitu kapan data tersebut terbuat. Nah, ini sudah aman untuk pembuatan user skemanya. Kemudian kita akan buat untuk modelnya. Kita bisa buka lagi dokumentasi dari Munggus. Di bagian bawah, kita scroll ke bawah lagi. Oh ya, di sini, sorry. Ini untuk pembuatan model. Creating a model. Kita bisa copy yang ada di sini. Masuk ke sini. Nah, pertama di sini nama modelnya apa? Kita tampung dalam variabel bernama user. Yang nama modelnya juga user. Kemudian skema yang dia jalankan yaitu user skema. Dari skema yang kita buat di atas. Kemudian kita tinggal export default variabel usernya. Supaya kita bisa gunakan di dalam controllernya. Di sini. Dan kayaknya kita bisa tambahkan di passwordnya untuk minimal passwordnya. Kita bisa masukkan min length. Jadi minimal karakter di dalam passwordnya itu kita masukkan ada 8 karakter, kurang dari 8 dia bakal tampil errornya. Nah, di sini untuk skema modelnya sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita bisa testing. Apakah kita bisa pembuatan data baru masuk ke dalam database-nya atau tidak. Nah, pertama-tama kita buka dulu out controller. Nah, di sini kita coba testing di endpoint bernama register ini atau fungsi register kita. Nah, di sini sebelum kita return JSON, kita buat dulu fitur-fiturnya. Nah, pertama kita bisa buat cons. Atau sebelum itu kita buat dulu try and catch. Try and catch. Ini kita masukkan ke dalam try-nya. Kemudian di sini untuk inputan-inputannya apa saja untuk request body kita. Nah, untuk request body-nya yang perlu kita masukkan yaitu name, email, dan password. Seperti ini untuk inputannya. Kemudian kita coba buat untuk bagian pembuatan dari datanya atau create datanya. Nah, di sini kita perlu import dulu. Import model kita yaitu user yang kita buat tadi. Di sini jangan lupa kita kasih ekstensinya .js. Kemudian kita bisa buat cons new user sama dengan kita buat
user baru, yang mana di sini kita lakukan await, kemudian user. Nah, di sini kayaknya await-nya kita perlu async sebelum request-nya untuk mengatasi asinkronus. Nah, kemudian user titik. Di sini kita jalankan fungsi yaitu create, pembuatan data. Kita buat berupa objek. Nah, untuk data-datanya, pertama kita masukkan untuk data name, email, dan juga password. Nah, kemudian di responnya, apa yang perlu kita tampilkan? Kita coba tampilkan message-nya di sini. Contohnya, register berhasil. Kemudian kita buat tampilkan data usernya. Di sini user, nilainya berdasarkan new user yang kita buat di atas. Nah, kemudian kalau terjadi error, kita coba tampilkan juga errornya. Kita coba respon errornya. Sini respon JSON. Dan kayaknya kita perlu kasih status. Untuk status HTTP-nya. Kasih SYN 201 yaitu created. Kemudian di sini kita kasih status 400 yaitu bad request dengan JSON. Kemudian pesannya di sini kayaknya tidak perlu pesan, kita langsung atur untuk errornya apa. Di sini error. Kita coba tampilkan errornya, di sini kita ubah ke R. Nah, ini kita coba ya. Nah, di sini kan beberapa validasi kita itu kita buat semuanya required, yaitu wajib diisi, tidak boleh diisi kosong. Nah, bagaimana jika inputan name, email, dan passwordnya kita isi kosong? Apakah respon errornya ini tampil atau tidak? Nah, ini kita coba testing. Kita masuk ke dalam Postman. Kita coba buat di dalam endpoint register kita. Kita masuk ke bagian cloud. Di bagian body, kemudian cloud. Di sini kita ganti ke JSON. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan inputannya. Kita masukkan inputan name bernilai 0, kemudian email juga sama bernilai 0, dan passwordnya juga bernilai 0. Ini kita cek apakah validasi required-nya jalan atau tidak. Nah, ini kalau kita send. Nah, di sini bakal tampil error statusnya itu 400. Nah, sesuai dengan error status yang kita masukkan di catch-nya. Itu kita tadi respon dengan status 400 yaitu bad request. Request yang kita masukkan itu salah. Nah, di sini errornya sudah ada ya. Ya, ini yang lumayan panjang. Nah, yang sebenarnya di sini yang perlu kita tampilkan cukup yang ini aja nih, message-nya. Nah, ini kita bisa buat kondisi juga sebenarnya. Jadi jika errornya, name-nya itu validation error, kita coba tampilkan pesannya yang ini. Nah, ini kita coba masuk ke dalam codingan lagi. Jadi if jika error titik name sama dengan validation error, maka kita tampilkan errornya. Ini kita masukkan ke dalam dengan kita return error. Dengan error kita tampilkan pesannya saja. Jadi error titik message. Nah, ini kita coba lagi masuk ke Postman lagi, kita send. Di sini ada yang salah di dalam codingan kita. Ternyata pet name-nya is required. Nah, ini errornya sebenarnya sudah aman, cuman dia tidak berupa JSON tampilannya. Nah, ini kita atur dulu, kita masuk lagi ke dalam codingan kita. Di sini salahnya harusnya sama dengannya di sini 2 atau 3. Untuk perbandingan, karena sama dengan yang satu itu untuk pembuatan variabel atau unseen variabel. Jadi kita harus buatnya 3 di sini. Nah, kita coba lagi, masuk lagi ke Postman, kita lakukan send. Nah, bakal tampil errornya seperti ini. Nah, errornya itu user validation failed. Name, path name itu wajib diisi. Kemudian emailnya itu wajib diisi juga. Dan path password itu wajib diisi. Nah, ini kayaknya kita bisa buat juga untuk errornya lebih enak dilihat. Kita coba masuk ke bagian modelnya. Nah, di sini kita bisa buat berupa array untuk required. Kemudian panggil message-nya.
Nah, message pertama di sini untuk required-nya name is required. Nah, kemudian kita buat untuk yang lainnya juga. Yang ini email is required dan juga yang ini yaitu password is required, dan kita atur juga untuk validasi yang lain. Contohnya yang ini password must be at least 8 character. Oke. Nah, mungkin seperti ini. Dan uniknya kayaknya di sini ya kita nggak perlu kalau uniknya. Kita harus masukkan juga trim untuk setiap nilai kita. Nah, trim ini untuk menghapus space di dalam kiri dan kanan dari inputan kita. Kalau ada space-nya di bagian kiri dan kanan. Oke, ini kita coba lagi apakah message-nya ini jalan atau tidak. Kita masuk lagi ke Postman, kita testing, kita lakukan send. Nah, di sini untuk validasinya sudah lumayan ringkas sekarang. Ini name is required, email is required, dan password is required. Nah, kemudian di sini kita coba masukkan nilainya. Contoh name-nya saya isi Reski. Nah, kemudian emailnya saya masukkan yang tidak sesuai dengan email saya atau tidak berformat email. Contoh .com-nya kita hapus. Dan passwordnya contoh cuman ada 3 karakter. Kita bisa lakukan send. Nah, di sini bakal tampil nih errornya. Nah, ini ada error di emailnya. Please fill valid email address. Yaitu kita harus masukkan email address yang valid. Nah, passwordnya juga tampil errornya. Ini password must be at least 8 characters. Nah, tapi kalau inputannya sudah benar, di sini kita masukkan .com dan di sini 1 sampai 8. Nah, kita lakukan send. Nah, di sini register berhasil. Nah, pada saat registernya berhasil, di sini untuk inputan-inputan kita tampil nih. Nah, cuman masalahnya passwordnya belum terenkripsi, jadi tampilnya kayak gini. Kita akan enkripsi di video berikutnya dan kita atur menggunakan cookies dan JWT Web Token untuk autentifikasinya. Nah, cuman kalau kita cek di dalam database, kita buka, nah database kita tadi namanya apa yang kita buat, yaitu ResumeDB yang kita buat di environment-nya. Nah, di sini sudah ada collection bernama user. Ini ya collection name-nya bernama user. Kita buka. Nah, ini sudah masuk user yang kita masukkan atau yang sudah kita register untuk tambah nilainya. Nah, cuman di sini masih banyak yang cacat ya di dalam aplikasinya. Karena harusnya di sini passwordnya harus terenkripsi menggunakan Bcrypt. Dan juga di sini kita harus atur registernya untuk ngecek apakah usernya sudah register atau tidak. Kita bisa gunakan JWT Web Token. Kita akan coba di video berikutnya. Dan terutama juga di sini responnya harusnya kita tidak perlu tampilkan untuk password. Yang perlu kita tampilkan yaitu ID, name, dan email saja yang perlu kita tampilkan. Nah, cuman overall di sini create datanya sudah berhasil. Nah, ini kita coba hapus dulu data user kita yang kita buat tadi. Karena register usernya ini belum terlalu perfect atau belum terlalu bagus. Terutama untuk keamanan dari passwordnya. Jadi kita bisa hapus dulu. Delete. Nah, jadi seperti ini cara kita untuk setup dari MongoDB-nya. Terutama menggunakan Mongoose dan juga cara kita untuk pembuatan create datanya. Nah, di sini kita akan bahas untuk alur dari fitur register kita. Nah, pertama kan di sini kita akses dulu nih, contohnya di dalam React.js-nya. Dia ingin lakukan register user. Nah, di mana registernya itu kita harus masukkan inputan formulir tertentu. Contohnya untuk inputan name, email, dan password. Nah, untuk inputannya itu kita perlu komunikasi dengan database. Nah, komunikasinya menggunakan namanya API tadi yang kita buat, yaitu /API/register yang kita jalankan di Postman. Jadi di sini metodenya dari view-nya atau React.js-nya
dia inputkan email, name dan juga password. Jadi masuk ke dalam request body-nya yang terlempar ke dalam bagian servernya. Nah, servernya nanti tinggal jalankan fitur controllernya dari fitur registernya, yaitu register user, fungsi yang kita buat di controller. Nah, di dalam controllernya, karena dia ingin memasukkan data ke dalam database untuk registernya, nah, dia ambil dulu data query dari modelnya, dari Mongoose. Nah, dia ambil query-nya yaitu fitur create. Nah, kemudian di dalam create-nya, dia akan cek apakah name, email, dan passwordnya isiannya sudah benar. Nah, kalau isiannya sudah benar, contohnya name, email, dan passwordnya tidak diisi apa-apa, cuma diisi kosong. Kemudian dia klik button registernya di dalam formulirnya, maka kita bakal lempar responnya, respon error dari validasinya. Yaitu tadi name is required, email is required, dan juga password is required. Nah, tapi kalau inputannya sudah benar semua, name-nya sudah diisi dengan benar, emailnya sudah diisi dengan benar, dan passwordnya sudah diisi dengan benar, maka di dalam controllernya itu akan jalankan fitur create yang memasukkan datanya ke dalam database. Itulah tadi kenapa data kita masuk ke dalam database, yaitu data yang kita inputkan yaitu Reski. Untuk name-nya, kemudian emailnya reski@mail.com, dan juga passwordnya 1-8. Dan juga ada kolom created at, yaitu tanggal pembuatan dari data kita, yaitu tanggal dan waktunya. Dan juga ID-nya, yaitu primary key dari data kita. Nah, ini sedikit penjelasan untuk alur dari fitur register yang kita buat. Meskipun sebenarnya masih ada yang cacat di dalam aplikasinya, yaitu untuk passwordnya kita belum enkripsi. Dan juga kita belum buat untuk autentifikasinya, yaitu JSON Web Token-nya. Kita akan coba atur di video berikutnya. Jadi kalau teman-teman masih bingung terkait aplikasi Splashes yang kita buat tadi, silakan tanyakan di grup Discord yang linknya ada pin komen, dan silakan kasih rating 1-10 seberapa bagus penjelasan di video kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.